Ketemu lagi di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita pelajari ini adalah makna dari setiap alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan membahas satu persatu alinea tersebut. Yang pertama, alinea pertama di sini menjelaskan pernyataan kemerdekaan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, kemerdekaan di sini merupakan hak asasi sebuah bangsa yang sifatnya universal. Universal ini adalah menyeluruh atau mendunia, bahwa kemerdekaan itu adalah hak seluruh negara-negara yang ada di dunia. Nah, di alinea pertama di sini juga memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu nggak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena penjajahan sangat memandang manusia itu nggak memiliki derajat yang sama. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi kedua makna dalam alinea pertama ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea kedua. Alinea kedua di sini ingin menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di alinea kedua di sini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jadi, di sini kita harus sadar bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang itu nggak bisa dipisahin dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu negara atau para pahlawan bangsa tidak boleh kita sia-siakan. Mereka telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu ingin membentuk negara Indonesia yang merdeka. Merdeka di sini berarti negara Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kita menginginkan negara Indonesia terus merdeka sampai kapanpun. Dan yang kedua di sini adalah bersatu. Bersatu di sini adalah menghendaki bahwa bangsa Indonesia bersatu dalam bentuk negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat. Di sini mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia ini merupakan negara yang sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan dengan negara lain. Adil. Adil di sini menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan di sini berarti adalah keseimbangan antara hak kewajiban warga negara ya, hubungan antara negara sama warga negara, hubungan warga negara dengan warga negara, dan harus dilandasi oleh prinsip keadilan. Makmur. Di sini menginginkan negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemakmuran itu nggak hanya secara material, tapi juga kemakmuran secara spiritual dan kebahagiaan secara batiniah. Alinea ketiga. Alinea ketiga di sini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini merupakan sebuah motivasi spiritual. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa berkat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Jadi kemerdekaan yang dicapai itu nggak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia aja, tapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Jadi alinea ketiga di sini memuat tentang motivasi real dan material.
yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Dan rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan. Jadi di alinea ketiga di sini mempertegas bahwa pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Jadi manusia Indonesia diharapkan untuk bersyukur, bertakwa kepada Tuhan, menjalankan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Dan juga harus mengingat bahwa kemerdekaan yang dicapai di sini juga atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea keempat. Nah, alinea keempat di sini berisi tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Juga ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Jadi negara Indonesia yang dibentuk di sini memiliki tujuan. Tujuannya tercantum di dalam alinea keempat di sini, yang menginginkan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan negara ya. Sedangkan bentuk negara ini adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi di alinea keempat di sini berisikan tujuan, bentuk negara, dan dasar negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga di sini terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran di sini di alinea pertama yaitu tentang persatuan. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua itu adalah keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, berkedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Terakhir, pokok pikiran keempat, di sini negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai sini dulu pembahasannya. Nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi lebih rinci dan apa yang kamu kurang jelas dapat kamu tanyakan. Oke?